Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas webtoon True Beauty episode 222. Buat kalian yang penasaran dengan versi translate bahasa Indonesia, kalian bisa cek di channel sebelah dengan nama channel yang sama. Karena di channel ini kita akan membahas ulasan dari atau review dari True Beauty episode 222 kali ini. Di sini kita diperlihatkan Jukyung yang bingung banget mau upload video apa buat channelnya yang baru. Di sini Jukyung merasa terbebani banget karena harus melakukan semuanya sendiri. Kalau dulu kan sempat dibantu sama perusahaan, tapi untuk ide kali ini Jukyung sendiri yang harus memikirkan konten apa yang ia buat untuk setiap harinya. Suho pun menyarankan Jukyung untuk membuat video tentang apa yang ia kuasai. Dan tentu saja yang dikuasai Jukyung ya membuat video make up. Dan disitulah Suho mengajak Jukyung untuk pergi ke suatu tempat. Di sini Jukyung bingung banget Suho mau ngajak kemana. Ternyata Jukyung itu diajak ke toko kosmetik. Karena dulu kalau di perusahaan kan udah disediain kan ya kosmetik-kosmetik terbaru, kosmetik-kosmetik populer. Tapi kali ini kayaknya Jukyung harus cari sendiri kosmetik tersebut di toko kosmetik. Kelihatan di sini Jukyung itu seneng banget buat belanja kosmetik yang dia mau pakai buat konten YouTube-nya. Terlihat Suho itu diem aja ngelihat Jukyung itu lagi asyik belanja. Dan di situ Jukyung nggak mempedulikan Suho sama sekali ya. Padahal Suho ini diem aja selama perjalanan, membuat Jukyung itu bingung dan ngerasa aneh gitu. Kenapa Suho kayak gitu? Tapi yang terlihat di sini di mata Jukyung, Suho itu kelihatan banget dia gelisah, nggak bisa ngomong apa-apa di depan Jukyung. Dan di situ Jukyung khawatir sama keadaan Suho. Aku juga penasaran sih kenapa Suho akhir-akhir ini agak suka banget ngelamun gitu sampai Jukyung itu sadar kalau Suho itu lagi gelisah. Dan untung aja di sini Jukyung peka banget dan menawarkan untuk mengunjungi Suho ke tokonya setelah sekian lama. Iya juga ya, Jukyung udah jarang banget ke warung makannya Suho. Dan kayaknya dari situ kita bisa ngelihat ibu-ibu yang pernah ditolong Jukyung kan. Nah, keesokan harinya tiba dan terlihat Jukyung itu datang ngelihat ternyata banyak banget orang-orang yang ngantri di warung makannya Suho. Dan di situ kelihatan banget Suho lagi sibuk banget ketika memasak. Dan tentu saja Jukyung ini ngira popularitas di warung makannya Suho bukan karena cuma rasanya doang, ternyata banyak banget fansnya Suho di situ. Oke, malam pun tiba dan terlihat Suho akhirnya selesai bekerja. Dan di situ ibu-ibu pemilik toko mengatakan kalau ternyata bisnis di tokonya itu sukses banget gara-gara Suho akhir-akhir ini. Dan di situ Suho gak enakan dan mengatakan kalau makanan pemilik tokonya itu enak kok, jadinya berjalan dengan lancar. Dan di situ ibu pemilik tokonya memuji Suho karena kemampuan Suho yang sudah meningkat. Dan di situ Suho berterima kasih banget. Dan yang gak disangka-sangka adalah ibu pemilik toko itu menawarkan Suho untuk bertanggung jawab mengurus toko kedua mulai sekarang. Wah, itu keren banget sih. Jukyung sampai memuji Suho. Suho itu sangat bagus. Bagaimana menurutmu Suho? Tapi di sini Suho malah terlihat terlalu banyak pikiran, jadi kayaknya gak bisa nerima tawaran itu sekarang. Dan Suho memutuskan untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum menjawab tawaran dari ibu pemilik toko. Padahal kan sayang banget ya bisa buat modal nikah. Oke, di sini kelihatan waktu pun berlalu dan terlihat Jukyung ini mencoba untuk membujuk Suho untuk mengambil kesempatan bagus tersebut. Ya iyalah, harusnya diambil kesempatan yang kayak gini, kapan lagi coba. Di sini Suho itu khawatir banget dan berkata, "Kalau begitu bagaimana jika aku jauh darimu? Aku tidak ingin jauh darimu untuk alasan apapun lagi. Aku ingin bersamamu sepanjang waktu. Aku ingin berada di sisimu saat kau mengalami kesulitan." Nah, disitulah Jukyung itu baru sadar dengan perasaan Suho yang ternyata khawatir banget sama Jukyung. Jukyung berkata, apa yang terjadi terakhir kali menjadi kenangan buruk bagi Suho. Ini Jukyung ingat sama kejadian-kejadian sebelumnya yang memisahkan Suho dan Jukyung ya. Jukyung pun mencium Suho dan berkata, "Aku takkan meninggalkanmu lagi, jadi jangan khawatir," ucap Jukyung membuat Suho agak baikan gitu. Dan syukurlah Suho kayaknya baikan setelah mendengarkan kata-kata Jukyung tersebut. Tapi mendingan kalian nikah ya gak sih?
Kan Jukyung ini udah nggak mau kehilangan Suho, begitupun Suho sebaliknya gitu. Dan mendingan nikah biar nggak kehilangan satu sama lain gitu kan. Kini kita diperlihatkan channel Barbie yang udah berubah jadi Barbie-yun, yaitu pengganti Jukyung di perusahaannya yang lama. Dan kelihatan masih 1,5 juta subscriber. Dan di situ kelihatan banyak banget kontroversi yang ada di belakangnya. Dan kini perlahan mereda gitu. Walaupun begitu, ternyata channelnya Lim Jukyung ini kembali naik ke permukaan sampai dapat 800 subscriber. Wah, gila sih. Dan tentu saja banyak banget komentar positif, apalagi komentar negatifnya makin banyak. Dan walaupun begitu, Jukyung akhirnya memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Kini kita diperlihatkan Jukyung yang udah kembali fokus membuat konten make up seperti biasanya. Dan tentu saja Jukyung udah nggak malu-malu lagi buat menunjukkan wajah aslinya di videonya. Di situ ada konten tentang cara menutupi jerawat pakai make up dan juga konten tutorial cara membuat make up zombie. Waktu pun berlalu dan terlihat Jukyung di sini mencoba untuk menghubungi Sungho, dan terlihat Sungho itu ternyata udah jalan-jalan ke luar negeri. Lebih tepatnya tur Eropanya si Sungho dan Sojun itu sukses besar akhir-akhir ini gitu. Jukyung pun memuji Sungho kalau dia ternyata udah jadi artis make up terbaik di Korea. Walaupun begitu, Sungho ini kesel karena dianggap sebagai artis make up lokal. Padahal sekarang Sungho dianggap sebagai kelas dunia gitu. Dan ini tentu saja bercanda. Tiba-tiba Sojun ini masuk dan ngomong, "Hei Jukyung, aku akan mengadakan konser terakhir di Seoul minggu depan. Kalian harus datang ya," ucap Sojun. Lalu Jukyung berkata, "Iya, tentu saja aku harus pergi," jawab Jukyung. Dan akhirnya mereka bertiga pun bercanda-canda ria gitu. Dan di sini kita diperlihatkan toko bunga. Dan di sini nampak seseorang sedang mencari bunga untuk seseorang. Dan terlihat si penjual yang berkata, "Apakah Anda sudah memesan bunga?" Tanya penjual tersebut bertanya kepada Suho. Ternyata orang yang pengen beli bunga di situ adalah Suho. Aku penasaran banget sih, kenapa Suho mau beli bunga di sini? Apakah itu gara-gara mau ngerayain anniversary? Aku harap bukan sih. Kalian tahulah maksud aku gimana. Di situ Suho berkata, "Aku menyiapkan bunga yang bagus untuk hari spesial ini." Lalu si penjual berkata, "Kau pasti sangat gugup." "Iya, aku sangat gugup," ucap Suho, dan akhirnya pergi ke suatu tempat dan bersambung. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.